달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep administrasi layanan khusus. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan layanan khusus? Layanan berarti suatu bentuk kegiatan yang memberikan suatu kondisi kenyamanan untuk orang yang kita layani. Kemudian khusus yang berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Nah, jadi administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram atau terencana yang memang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mencapai tujuan mereka yang lebih nyaman dan merasa puas serta optimal dalam proses belajar mengajarnya. Nah, jadi meskipun tidak secara langsung, tetapi layanan khusus ini memberikan dampak yang berupa dampak positif ataupun negatif. Nah, materi kedua mengenai jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengolahannya dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah yaitu pertama, perpustakaan. Nah, perpustakaan merupakan salah satu unit untuk memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan kreatif melalui koleksi bahan perpustakaan. Nah, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang bergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan bertujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan di sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah ini dapat berupa perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan. Lanjutan ini tingkat pertama dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan di sekolah ini yang disebut merupakan dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolahnya. Nah, yang kedua yaitu labor. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai satu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, layanan ketiga yaitu layanan UKS. UKS atau disebut juga kepanjangannya dari Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah atau disingkat juga dengan UKS ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana setelah ini dia berada. Jadi dengan demikian layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah
dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Nah, layanan keempat adalah kantin sekolah. Kantin sekolah ini pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kantin sekolah ini secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus, dan seperti kafetarian atau kantin ini tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau seperti Dharma Wanita Sekolah. Nah, layanan kelima yaitu sarana ibadah. Sarana ibadah ini atau layanan sarana peribadahan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya kerohanian bagi peserta didik yang mampu menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadahan ini di sekolah sangatlah menunjang proses belajar mengajar, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah beribadahan. Adapun layanan rumah peribadahan yang biasanya ada di sekolah yaitu masjid ataupun gereja. Nah, layanan keenam yaitu asrama. Asrama ini bagi peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh di sekolah diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Nah, layanan ketujuh yaitu koperasi. Koperasi ini adalah layanan yang mendidik para peserta didik di mana terdapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan ketika mereka dewasa dan mandiri. Koperasi yang ada di sekolah terbagi atas dua, yaitu koperasi sekolah dan koperasi siswa. Koperasi sekolah ini adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah, baik SD, SMP, SMA, yang dalam pengolahannya dan pengembangannya melibatkan guru dan personaliar sekolah. Sedangkan koperasi siswa atau biasa disingkat dengan komposis, ini adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengolahannya dan pengembangannya dilakukan dan melibatkan peserta didik dan kedudukan guru dalam OSIS itu yaitu sebagai pembimbing saja. Yang terakhir adalah sarana transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang ataupun pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah yaitu PAUD maupun SD. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, materi terakhir mengenai peran guru dalam administrasi khusus. Nah, yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi ini misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu layanan
Yang ketiga yaitu mempromosikan layanan-layanan serta jenis-jenis layanan yang baik pemakaiannya maupun untuk pembinaannya. Nah, itulah pembahasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 됐지만 조절이 안돼 마보다 본능이 so fast 이대로 멈출 수 없어 you know I don't give